Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman ya. Selamat siang buat seluruh komunitas di channel. Apa kabarnya buat teman-teman semua? Semoga kalian diberikan kesehatan selalu, teman-teman ya. Oke, sepertinya hari ini ya market itu memang lagi menghijau, teman-teman ya. Tapi ya itu tadi, gue belum yakin bahwa ini akan terus berlanjut gitu, teman. Oke, tapi yang pasti gue rasa, teman ya, kalian banyak yang udah cuan tipis-tipis lah ya, teman ya. Bahkan cuan banyak yang scalpingan di meme Solana ya, kayaknya itu lagi tumbuh besar untuk saat ini. Tapi gue sekali ini nggak bahas itu. Gue kali ini akan coba untuk ngelihat atau ngepantau market dari Shiba Inu, teman ya. Karena kemarin baru ada updatean dari blockchain Shibarium-nya. Nah, seperti apa kondisi market Shiba Inu nanti bakal gue ulas semua di video ini. So, pastikan kalian nonton sampai habis, teman. Oke, jadi sebelum kita lanjut ya ke pembahasan mengenai updatean news Shiba Inu. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin belum subscribe channel gua, silahkan subscribe dulu, teman-teman. Kenapa? Karena setiap harinya di sini gua akan share informasi seputar news cryptocurrency dan updateannya. Dan buat teman-teman juga yang mungkin belum gabung di grup Telegram gua, silahkan gabung. Di situ juga setiap harinya gua share informasi seputar sentimen-sentimen cryptocurrency dan updateannya. Dan kalian juga bisa sharing kripto ke gua dan teman-teman yang ada di grup, semua itu gratis. Dan untuk link join gua sediain di kolom deskripsi. So, tunggu apa lagi? Gua tunggu kalian di grup Telegram gua. Oke? Kita langsung aja, teman ya. Kita langsung aja untuk ngelihat atau ngepantau market dari cryptocurrency. Kalau kalian lihat sendiri, memang saat ini BTC atau Bitcoin mengalami pertumbuhan 4% ya. Yang kemarin Bitcoin itu sempat turun parah ya, turun parah, teman ya, hampir di level 55 ya, di tepatnya itu di 56 berapa gitu ya. Habis itu saat ini naik lagi gitu, teman ya. Karena ini kan baru hitungan hari ya. Baru hitungan hari dari setelah halving, jadi gue masih belum yakin bahwa kenaikan ini akan memungkinkan kenaikan lebih lanjut untuk Bitcoin ya, karena masih banyak katalis-katalis di depan kita yang memungkinkan market BTC itu masih ada kemungkinan atau kecenderungan mengalami koreksi lagi gitu, teman ya. Dan gue sering di video updatean gue sebelumnya, gue sering bilang bahwa 1-2 bulan itu adalah masa-masa pahit ya setelah halving gitu, teman ya. Mungkin ketika sudah melewati 1-2 bulan, gue rasa itu udah waktunya untuk market itu udah mulai bertaring lagi gitu, teman ya. Mungkin nggak langsung sih ya, nggak langsung, tapi lebih tepatnya itu bertahap. Oke, teman, di sini terlihat banget ya, nggak hanya BTC tapi Ethereum dan lain-lain lah ya. Hampir rata-rata semua itu saat ini market sedang hijau royo-royo. Tapi kalau gue perhatiin di sini, teman, yang untuk faktor Fear and Greed Index itu tingkat ketakutannya itu masih besar ya. Meskipun di sini statusnya masih bisa dibilang netral di level 49, tapi dari segi faktor ketakutan ini cukup masih besar ya. Karena memang ini baru menjelang beberapa hari setelah halving. Ya, teman ya, biasanya 1-2 bulan itu masih, market itu masih rancu lah, istilahnya seperti itu. Jadi kali ini gue akan coba update ya mengenai perkembangan Shibarium gitu, teman ya, Shiba Inu, teman ya. Jadi pada 2 Mei kemarin ya, bahwa Shibarium itu sudah hard fork, kita teman ya, hard fork mengenai peningkatan Shibarium ya, atau blockchain dari Shiba Inu gitu, teman ya. Katanya tim Shiba Inu tuh telah menerapkan waktu pemrosesan blok yang lebih cepat dan biaya transaksi yang lebih bisa diprediksi, katanya, teman ya. Hal itu memicu kemampuan lebih besar atau kemampuan optimal untuk blockchain dari Shibarium itu sendiri. Ya, di sini gue gak mau baca detail, intinya ini sudah gue infoin ya di video gue sebelumnya. Dan kalau gue lihat ya di cek explorer dari Shibarium, memang di sini terlihat banget untuk volume ya, total transaksi ini sudah besar banget ya, 417 juta, dan wallet yang udah terkonek atau terhubung itu hampir 18 juta ya, 1.793 gitu, teman. Dan kalau gue lihat memang ini ada kenaikan atau lonjakan itu pas di 15 April ya, 15 April sama 17 April. Tapi untuk saat ini rata-rata untuk volume transaksi per harinya ini per 2 Mei kemarin aja udah masih ya 3049, teman ya, per satu harinya. Dan di sini terlihat untuk bond sendiri ini naik 8% saat ini, itu ada di rate sekitar 0,63 gitu, teman. Ya, ini adalah dari Explorer blockchain dari Shiba Inu gitu, teman ya, atau blockchain dari Shibarium gitu, teman. Dan di sini gue mau coba lihat juga ya mengenai token-token yang ada di Shibarium itu ada apa aja gitu, teman.
Sebenarnya udah lumayan ya, udah mulai lumayan ada ya token-token ini teman ya. Ini ada Sarbi, ada banyak sih ya, ada banyak. Tapi memang nggak begitu terkenal gitu ya untuk di ekosistemnya di token atau project crypto yang berdiri di jaringan Sibarium. Ya mungkin butuh proses lah, mungkin butuh proses gitu teman ya. Nggak bisa langsung gitu langsung boom gitu enggak ya teman ya. Jadi memang butuh proses. Dan di sini gue mau coba cek dApps yang udah terhubung ya di Sibarium tuh ada decentralized application apa aja, dan di sini udah banyak teman ya. Kalau kalian lihat rata-rata itu swap ya, lead swap, wolf swap ya, Sybil staking, DeFi, rata-rata itu DeFi mengarah ke DeFi Mars swap ini juga. Jadi ini dApps yang ada di Sibarium gitu teman ya. Teman kalian bisa lihat ya, best Sibarium break gitu teman ya, intinya seperti itu ya. Ini teman dApps yang ada di Sibarium. Dan kalau kita lihat statistik atau chart ya perkembangan dari Sibarium sendiri, karena kan kita tahu di 2 April kemarin kan dia lagi apa namanya upgrade hard forknya atau peningkatan lah teman ya. Jadi di sini average block time itu rata-rata 34 second gitu teman. Dan complete text ya atau transaksinya udah 400 juta tadi ya udah gue sebutin gitu temen ya. Dan total bond yang udah ditransfer di Sibarium ini ada 1,7 juta bond lebih temen ya. Dari tingkat pertumbuhan ya, tingkat pertumbuhan akunnya ini cukup stabil ya untuk saat-saat ini gitu temen ya. Ada kenaikan puncaknya itu di 11 April ya, 11 April sampai di 14 April itu ada kenaikan yang cukup lumayan teman untuk pertumbuhan. Dan di sini untuk akun aktifnya ini menurun. Mungkin akun aktif yang transaksi di Sibarium gitu teman ya, karena memang ada updatean itu tadi gitu teman ya. Nih akun aktifnya ini cukup menurun ya saat ini baru 143 ya per 2 Mei kemarin. Ini tinggi-tingginya itu pas di 14 April 2024 gitu teman ya. Dan untuk pertumbuhan akun baru ya di Sibarium ini masih kecil banget ya, jadi pertumbuhannya belum signifikan ya. Karena kan memang kemarin baru hard fork temen ya. Jadi feeling gua kemarin hard fork ada peningkatan gitu ya temen. Ternyata memang tipis ya untuk peningkatan untuk akun baru, pertumbuhan akun aktifnya, transaksi baru nih ya. Jadi semua menurun cuy. Jadi untuk pertumbuhan transaksinya ini kan kita bicara rata-rata ya, pertumbuhan transaksinya ini meningkat sih. Oke, teman. Ya, menurun semua cuy. Di hard fork menurun semua. Mungkin butuh proses ya, butuh proses gue rasa sih. Oke, jadi ini adalah statistik ya dari Sibarium itu sendiri. Oke teman ya, setelah kita cek-cek tadi memang nggak seberapa signifikan ya dengan updatean hard fork dari Sibarium itu sendiri mengenai aktivitas di Sibarium itu sendiri ya. Gue kira signifikan gitu pertumbuhannya, ternyata enggak ya. Ternyata nggak signifikan. Oke, jadi di sini juga gue kutip ya dari akun Sibarium.net, katanya Sibarium telah berhasil menyelesaikan hard forknya pada ketinggian blok sekian, ya bersiap untuk transaksi super cepat biaya bahan bakar yang bisa diprediksi. Ini udah gue sebutin tadi. Nah oke teman ya, di sini gue udah masuk di marketnya Shiba Inu per USDT, teman ya. Ini di time frame 1D gitu teman. Oke, kali ini gue akan coba untuk cek ya. Kita akan coba untuk cek untuk perkembangan dari market Shiba Inu itu sendiri gitu teman. Jadi kemarin Shiba Inu ya untuk pergerakan marketnya itu dia ngebuat sebuah kerucut ya, symmetrical triangle-nya. Dan gue rasa ini belum mengkonfirmasi ya kenaikan, karena untuk area konfirmasi itu ada 2 di sini, ada di area sekitar 29 sampai di kepala 32. Jadi ketika ini Shiba Inu udah keluar kerucut ini dan berhasil naik ya atau nge-breakout area 29 sampai 32, gue rasa ada kemungkinan ya untuk Shiba Inu tuh mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Tapi nyatanya memang setelah keluar dari kerucut ini dia lebih cenderung menurun ya. Bahkan kemarin sempet pas BTC turun kemarin itu ya teman, atau semalam itu Shiba Inu itu berada di level kepala 20 gitu temen ya, kepala 20 21 lah ya si area sini. Intinya ini menurun. Dan di sini kalau gue perhatiin memang terdapat support kuat ya di area sini nih untuk si Shiba Inu ya. Hal ini terlihat dari mana bang? Hal ini terlihat dari shadow atau support yang kebentuk di area sini. Ini di area sekitar
kepala 18 sampai kepala 20 ini ada support yang cukup kuat untuk Shiba Inu gitu teman ya. Dan dia saat ini sudah ngebentuk double support. Biasanya kalau udah ngebentuk double support seperti ini, ketika ada demand ya agak sedikit besar aja, ini bisa memicu kenaikan ya teman. Memicu kenaikan untuk dari pertumbuhan Shiba Inu itu sendiri gitu teman. Ya, lalu bagaimana Bang untuk updateannya atau untuk pergerakan market Shiba Inu saat ini gitu ya. Jadi di sini gue mau coba lihat dari segi volume transaksi dulu teman ya, apakah bagaimana kondisinya ya. Jadi kalau gue lihat memang teman ya, dari 1 Mei sampai sekarang ini transaksinya memang rata-rata banyak pembelian. Tapi di sini yang perlu kita garis bawahi bahwa meskipun rata-rata itu pembelian, secara persentase untuk pembeliannya itu cenderung menurun ya teman untuk Shiba Inu. Jadi ini memungkinkan, gue rasa lebih dia itu akan bertahan untuk secara harga ya teman. Kalau gue lihat dari segi volume transaksi, dan kalau gue lihat juga ini dari dari RSI ini seperti pergerakan dari candlenya ya, bahwa memang kalau kita lihat ya, untuk support RSI-nya kan ada di sini nih. Nah di sini gitu teman. Ini support dari RSI-nya, dan kalau kita lihat di sini ini untuk support yang pertama ya teman ya. Nah, ini dia juga ngebentuk support di sini gitu. Artinya ini kan udah ada double support ya teman ya. Sebelumnya juga kalau kita perhatikan di sini juga ada double support juga di sini sebelumnya. Ya, ini mungkin akan ada kenaikan ya untuk si Shiba Inu sebenarnya kalau misalkan ada demand ya teman ya. Tapi kalau kita lihat atau kita compare dengan volume transaksi dari Shiba Inu tadi, memang untuk volume transaksinya rata-rata ngebeli ya atau ngebuy, tapi secara persentase itu menurun. Jadi gue bisa bilang ini akan masih sideways untuk RSI-nya. Begitupun juga pergerakan dari harga Shiba Inu. Gue rasa kemungkinan ini masih akan gini teman. Berasa masih akan gini sebelum nantinya Shiba Inu ada demand yang lebih ya, baru bisa kemungkinan dia ada kemungkinan naik ya. Naik pun gue rasa dia masih di area resistance ini untuk RSI-nya. Naik pun ya untuk target kenaikannya. Gue rasa pergerakannya seperti itu gitu teman ya. Jadi untuk saat ini gue rasa dia masih cenderung sideways di sini gitu teman. Oke, itu untuk pergerakan RSI. Bagaimana untuk MACD-nya Bang? Apakah nge-support untuk naik saat ini? Kalau untuk MACD ya, seperti yang gue sampaikan berkali-kali di live streaming, bahwa dari MACD sendiri ini belum mengkonfirmasi akan adanya kenaikan lebih lanjut ya teman ya. Jadi gue bisa simpulkan dengan melihat kondisi MACD, melihat dari volume transaksi yang memungkinkan masih dia stagnan ya atau konsolidasi di area saat ini. Dan tadi gue lihat juga dari segi RSI-nya yang memungkinkan masih dia konsolidasi juga dari faktor RSI-nya juga. Jadi gue rasa untuk pergerakan dari Shiba Inu sendiri, meskipun ini terdapat sudah double support yang harusnya ketika ada volume transaksi besar dikit dia bisa naik gitu teman ya. Oke lah, kita anggap ini akan memicu kenaikan ya, memicu kenaikan gitu ya. Karena memang dari segi volume pembelian itu masih cenderung banyak yang nge-buy untuk saat ini. Tapi gue lebih rasa ini akan cenderung sideways gitu teman. Oke, di sini gue mau coba lihat ya, sebentar. Gue mau coba lihat ya. Ini kan posisinya udah ngebentuk double support ya teman. Gue penasaran, area mana sih yang jangka pendek yang kemungkinan area terdekat yang dicapai untuk Shiba Inu nanti gitu ya. Area terdekatnya mungkin gue masih bisa bilang untuk Shiba Inu itu masih berada di area sini nih. 0,382 nya itu ada di sini cuy. Sini ya. Ini berapa ya? Di area 23600 ya, 23600. Saat ini 23200 ya. Ya kemungkinan dia bisa aja dia nyampe di area sini nih, 24 sampai di 25 lah ya, kita taruhlah anggaplah di 24 lah kemungkinan yang bisa dicapai untuk Shiba Inu ya. Sini itu kalau dia naik ya teman, kalau dia naik. Karena kenapa kok
kalau dia naik bang, karena di sini dia ngebentuk sebuah double support, artinya di sini ada support yang cukup kuat. Jadi ini sebenarnya perlu dorongan dikit lagi ya. Ini bisa memicu Shiba Inu untuk naik ke kepala 24 teman ya, kepala 24 sampai kepala 25 lah itu. Tapi kalau gue rasa ini, kalau lihat dari beberapa indikator tadi, gue rasa ini masih cenderung sideways gitu teman ya. Gue rasa dia masih cenderung sideways gini teman. Ya, gue rasa masih cenderung sideways gini untuk pola pergerakan dari Shiba Inu saat ini gitu teman. Jadi potensinya dari harga saat ini ke target pertama kenaikan itu ada sekitar 5% ya. 2-5% ya. Jadi tipis karena dia udah mengalami kenaikan di sini. Gitu teman. Ya. Jadi ini ada beberapa target gua untuk kemungkinan yang akan dituju Shiba Inu sebelum nanti dia ngalamin koreksi lagi gitu teman. Oke. Karena memang dari segi volume transaksinya itu ya yang nggak begitu ngesupport sih ya, meskipun kalau gue lihat di sini banyak faktor pembelian gitu teman, tapi dari segi persentase dia turun untuk pembeliannya gitu ya. Jadi ini masih memungkinkan sebenarnya dia naik, masih mungkin naik, tapi lebih cenderung sideways ya. Contohnya kayak pergerakan yang garis hijau inilah, pergerakannya gue rasa masih akan seperti itu gitu teman. Oke. Jadi mungkin itu aja teman ya yang bisa gue sampaikan di updatean news Shiba Inu dan bagaimana kondisi market dari Shiba Inu itu sendiri. So, bagaimana menurut kalian mengenai hal ini? Kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar teman. Oke. Namun tetap teman, sebelum gue akhirin video ini, di sini ada disclaimer on bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi teman. Jadi bijaklah kalian di dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini didasarkan informasi yang didetail untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video ini. Semoga bisa bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, share, komen, dan di subscribe teman, karena di subscribe itu gratis. Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa, bye-bye.